Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu sekalian dalam acara FDS. Maka kali ini sebelum kita mulai, ya, alangkah sangat baiknya kita buka dengan memohon kepada Sang Pemberi Hidayah dan Ilmu, kepada Sang Pemilik Waktu agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita baca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. FDS kali ini akan membahas tentang masalah stunting. Tujuan pembelajarannya adalah ibu diharapkan bisa memahami masalah stunting sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pencegahan penanganan masalah stunting. Ibu boleh perhatikan gambar pohon di belakang saya ini. Pohon ini adalah pohon yang sementara, tidak ada buahnya. Ya, jika kita mengharapkan buahnya ada, tentunya kita berharap buah itu yang baik atau yang jelek? Baik. Yang baik. Kalau ingin satu pohon yang kita rawat, kita tanam itu membuahkan hasil yang baik, apa yang harus kita lakukan pada pohon tersebut? Disiram setiap dipupuk setiap hari juga. Disiangi, ya. Artinya pohon untuk menumbuhkan atau berbuah sesuatu yang baik harus dirawat. Sekarang saya ibaratkan putra putri kita itu adalah buah dari pohon yang ada di sini. Apa harapannya sebagai orang tua terhadap anaknya kelak ketika dewasa? Coba tulis di kertas itu, harapan sebagai orang tua ingin anaknya apa? Anak soleh. Kenapa kok harus anak soleh? Biar seperti sama orang tua. Terus? Hebat pokoknya. Hebat, oke. Harapan yang berguna, menjadi sukses apapun pekerjaannya, ya. Yang penting sukses pada bidangnya. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Boleh bantu saya? Jawaban yang sudah ditulis tadi saya tempel di sini sebagai buah dan pohon. Oke. Buah kedua, buah ketiga, buah keempat, buah pohon yang kelima. Agar orang tua menghasilkan buah hati yang hebat, yang soleh dan seterusnya, tentunya ada usaha. Usahanya apa, Bu? Sebagai orang tua agar anaknya sukses, agar anaknya soleh, agar anaknya jadi orang yang berguna. Didoakan, ditulis lagi di situ. Dirawat, dibiayai, dididik. Kadang disentam ya, Bu ya. Menjanggal itu disentam namanya. Disekolahkan. Kenapa kok harus disekolahkan? Biar pintar. Maka ini adalah sebagai usaha, ya. Usaha yang baik digambarkan dengan akar yang baik, nanti akan tumbuh dan berbuah anak yang baik. Boleh saya tempel sebagai usaha. Disekolahkan. Nah, ini ibu-ibu juga sekolah. Selanjutnya, ini adalah usaha orang tua. Kita coba bandingkan sekarang, dirawat agar anak berbuah apa? Kalau agar menjadi sehat, ada nggak di sini sehat? Sukses kan butuh sehat juga. Kemudian didoakan agar soleh, agar sukses. Nah, ini benar. Kemudian disekolahkan agar cerdas, dididik agar cerdas, dibiayai, dirawat. Dirawat itu meliputi apa saja? kasih makan. Dikasih makan. Kasih makan sembarangan apa yang baik-baik? Baik, yang bergizi, ya, biar tumbuh kembang anak menjadi sehat. Kalau sudah sehat, anaknya tidak mudah sakit, belajarnya tenang, sehingga mudah untuk meraih sukses. Keren sekali jawabannya ibu-ibu. Terima kasih, sangat luar biasa. Ini adalah satu hubungan erat antara usaha dan hasil. Jika ingin orang tua anaknya menjadi sukses, maka orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapannya, mendukung pertumbuhan, ya, dan perkembangan anak agar tidak mengalami masalah, terutama dengan yang namanya stunting. Pernah dengar tentang stunting? Nggak pernah. Apa itu? Yang pernah dengar siapa? Tidak ada. Di situ yang diduduki ibu di belakang. Nah, itu ada ukuran, ya, ukuran tinggi badan anak usia dini. Sering ukur tinggi badan anaknya, Bu? Iya, Di posyandu. Oke. Sekarang saya bertanya, ada anak usia 3 tahun dengan tinggi 87 sampai 102 atau 101,7. Normal apa enggak? Normal. Oke. Kemudian misalkan sekarang anak itu 5 tahun, ya. Dengan ukuran tinggi itu adalah 99, ya, sampai 1 meter. 5 tahun, tingginya 1 meter. Normal apa enggak? Tidak. Ya, anak segitu harusnya
lebih dari 1 1 meter meter. atau 1 meter 20 paling. Yang jelas kalau lebih pendek dari itu maka disebut indikasi dengan yang namanya stunting. Jadi stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan anak seusianya. Tetapi pendek tidak sama dengan stunting. Jadi stunting itu sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau kita kenal dengan HPK. Itu yang disebut dengan periode emas pertumbuhan. Oke, biar lebih semangat, kita coba yel-yel terlebih dahulu. Ingin anak sehat, berikan gizi baik. Stunting, no. Are you ready? Yes. Meledak, boom. FDS, masih semangat ya. Sekarang saya ingin ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok ini diskusi tentang penyebab stunting ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 bulan. Untuk sebelah kiri saya, diskusinya itu tentang penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kemudian penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Silakan ditulis. Kalau sudah, saya ingin bertanya, apa hasil diskusinya? Tidak diberikan hasil eksklusif. Tidak diberikan hasil eksklusif. Dibiarkan terlantar. Tidak diajak komunikasi. Tidak diajak bicara. Tidak imunisasi. Tidak imunisasi. Itu penyebabnya, oke? Yang sini, oke? Tidak periksa dokter. Tidak periksa dokter. Tidak makan teratur. Tidak makan teratur. Terus tidak menjaga kesehatan. Tidak menjaga imun tubuh. Tidak menjaga imun tubuh. Oke, keren semuanya. Tepuk tangan dong. Di sini ada tabel penyebab stunting. Ada yang sebabnya itu langsung, ada yang tidak langsung. Kira-kira penyebab langsung itu catatan ibu-ibu yang mana? Coba dibacakan tadi. Tidak diberikan ASI eksklusif. Tidak diberikan ASI eksklusif. Itu langsung atau tidak langsung? Langsung. Boleh saya tempel di sini atau ibu yang nempelkan? Enggak. Oke, terima kasih. Jadi ini penyebab mana? Penyebab Langsung. Dibiarkan terlantar. Langsung atau tidak langsung? Langsung. Tekan lagi Bu. Langsung atau tidak langsung? Langsung. Terus tidak pernah ke dokter? Langsung atau tidak langsung? Nah, sekarang saya kasih pengertian begini. Stunting itu disebabkan beberapa hal, baik langsung atau tidak langsung. Penyebab langsung stunting itu adalah kurang gizi, tidak imunisasi, atau penyakit yang berulang. Kemudian penyebab tidak langsung itu kurangnya stimulasi, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sudah mulai paham? Sekarang saya tanya lagi, ya. Tidak diperiksa ke dokter, penyebab langsung atau tidak langsung? Langsung, ya. Menjaga kesehatan langsung atau tidak langsung? Ya, tidak langsung. Tidak langsung. Atau anak dibiarkan selalu terlantar, tidak diajak komunikasi. Usia 0 sampai 6 bulan diajak komunikasi, panggil namanya, responnya dilihat, itu bagaimana? Sekarang saya coba analogikan ini sebagai satu kendala untuk satu pohon tidak menghasilkan buah, ya. Kendalanya kita taruh di batangnya, di sini. Batang pohonnya tidak dirawat, mungkin nggak menghasilkan buah yang bagus. Nggak mungkin. Ya, kenapa? Batang pohonnya rapuh, menghasilkan buah yang bagus. Tidak dirawat, tidak disiram, tadi tidak dididik, tidak dirangsang. Ya. Apa yang ibu-ibu tuliskan di sini? Ini adalah penyakit yang ada di batang pohon. Akhirnya usaha yang dilakukan itu dihambat dan tidak menghasilkan buah. Dampak stunting adalah anak gagal tumbuh, gagal berkembang, rentan terhadap berbagai penyakit. Dampak jangka panjang, stunting adalah mengurangi kualitas hidup generasi penerus bangsa. Harus ditulis lagi, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Kenapa? Ya, silakan dicatat. Kelompok 2, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Yang sudah? Pemberian gizi seimbang. Dirawat dengan baik. Diajak komunikasi. Dan bermain. Oke, kelompok 2? Apa? Tidak mengolok-olok. Melaporkan ke pendamping. Ke kader posyandu. Ke puskesmas. Oke, jawaban yang sangat tepat sekali. Luar biasa ibu-ibu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk mencegah anak stunting, orang tua, keluarga, masyarakat dapat memanfaatkan semua potensi yang ada. Stunting itu dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan dari 0 sampai 2
tahu. Kemudian mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Ya. Jadi jangan mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya dari. Kalau dapat informasi itu disebarkan atau tidak? Tidak. Ya. Dihentikan sampai di situ karena berpotensi hoax atau bohong. Jadi keluarga dan lingkungan harus melaporkan ke pendamping, posyandu, kader atau puskesmas. Tidak juga atau tidak boleh mengolok-olok, mencakotet, apa tidak. Jadi semua yang kita bahas adalah stunting dekat dengan kita. Untuk itu kita harus peduli. Siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang baik. Setelah tahu tentang materi stunting, penyebab, penanganannya dan seterusnya, ada rencana nggak di rumah ibu-ibu ada rencana untuk mencegah penanganan stunting? Apalagi tadi? Merawat lingkungan. Menjaga kesehatan. 2, jaga. 3, menjaga kebersihan. Gizi makanan yang seimbang dan sehat. Ya. Menjaga lingkungan itu gimana? Bersih-bersih. BAB sembarangan. Tidak boleh, Pak. Sudah punya jamban di rumah? Nampung Pak, ke sungai Pak. Nah, Ke sungai itu itu masalah. yang jadi masalah. Ya. Tapi tahu Bu, kalau BAB di sungai itu tidak baik. Iya tahu. Tahu. Tapi Karena apalah daya Bu. Iya. Karena Pada masih- daya tangan-tangan kan mau bikin jamban. Oke, nanti kita pada sesi berikutnya akan mempelajari bagaimana caranya bikin jamban mudah, praktis dan sehat. Silahkan ibu-ibu tulis di kertas yang sudah saya bagikan hal-hal apa saja yang ingin dilakukan di rumah guna mencegah atau menangani permasalahan stunting. Boleh dilihat. Ini tampil janji diri, hanya mengingatkan biar ibu tidak gampang lupa. Nah, kertas yang saya bagikan adalah kertas kontrol yang nanti akan saya koreksi setiap kali saya kunjungan rumahnya ibu-ibu ya. Saya akan lihat apa saja nanti yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Jadi mohon diingat, bantuan dari pemerintah berupa uang atau sembako untuk kiranya bisa dimaksimalkan ya dalam upaya pemenuhan gizi yang seimbang. Kemudian jika ingin mengetahui masalah stunting lebih lanjut, maka ibu-ibu di sini bisa menghubungi kami sebagai SDM Kesejahteraan Sosial. Insya Allah kami akan membantu ibu-ibu merujuk ke layanan fasilitas yang dibutuhkan. Kalau saya gambarkan ulang pada penghujung pertemuan kita kali ini, kita sudah mempelajari konsep diri sebagai orang tua. Bagaimana cara kita memandang diri kita secara utuh, secara fisikal, emosional, intelektual, dan spiritual. Individu yang utuh. Kemudian stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia rata-rata anak seusia. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK dari 0 bulan sampai 2 tahun. Kemudian stunting itu bisa terjadi sebab tadi kurang gizi, kurang imunisasi, tidak cuci tangan pakai sabun. Kalau mau gendong bayi cuci tangan dulu, ya sampai benar-benar higienis. Pakai air mengalir juga. Kemudian tidak BAB di sungai, ya, atau harus BAK di jamban yang sehat. Tidak melakukan stimulasi itu juga salah satu penyebab terjadinya stunting terhadap anak. Kemudian tidak datang posyandu dan pelayanan kesehatan. Yang berikutnya, jika juga ada anak stunting, maka orang tua harus tetap memberikan gizi, dukungan, ya, nutrisi yang baik terhadap anak yang mengalami stunting. Kemudian juga harus tetap memberikan stimulasi pada anak. Dan yang paling penting lagi, tidak melebeli atau mengolok-olok yang dengan penyakit stunting itu bisa diobati atau bisa diatasi. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum.